Halo para sobat dimanapun kamu berada, pastikan kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas film lagi, The Dragon Tamer. Film ini diadaptasi dari novel The Legend of the Condor Heroes, yang merupakan salah satu film karya almarhum Opa Jinyong. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang Quan Ching, seorang ahli pemanah Raja Wali, berhasil mewarisi dua ilmu bela diri yang sangat ditakuti di dunia persilatan. Tanpa berlama-lama, siapkan mata, siapkan telinga, ayo kita mulai. Dikisahkan bahwa 20 tahun yang lalu ada 5 master hebat, masing-masing dijuluki penjahat timur, racun barat, kaisar selatan, pengemis utara, dan pendekar sakti, di mana pada waktu itu mereka bertarung selama 7 hari 7 malam di Gunung Hua untuk mendapatkan posisi pertama dan berhak mendapat kitab 9 bulan. Akhirnya Wang Chong yang dinobatkan sebagai pendekar sakti dan mendapatkan kitab 9 bulan. Tahun berikutnya kabar meninggalnya Wang Chong yang menyebar dengan cepat. Datanglah Ouyang Feng ke makam Wang Chong yang. Ouyang Feng merupakan salah satu dari 5 master hebat dan dijuluki sebagai racun barat. Ia terkenal karena kemampuan racunnya tidak tertandingi. Tanpa berlama-lama ia langsung membuka peti yang berisi kitab 9 bulan dan mengambilnya. Tiba-tiba Wang Chong yang bangun dengan sigap, ia langsung melumpuhkan semua ilmu Ouyang Feng. Ternyata Wang Chong yang sudah prediksi akan ada orang yang menginginkan kitab itu, sehingga sebelum kematiannya tiba, Wang Chong yang harus berpura-pura mati untuk mengelabui musuh-musuhnya, terutama si racun barat yang dari dulu sudah mengincar kitab itu. Setelah kematiannya, kitab itu diambil oleh adik seperguruannya, Zhou Botong. Kini ia menghilang dari dunia persilatan dan tidak ada lagi kabar darinya. 20 tahun kemudian, di sebuah padang pasir yang luas, diperlihatkan seorang lelaki muda yang gagah perkasa berlari dengan kuda kesayangannya sambil memanah 2 ekor burung Raja Wali. Ia adalah Quan Ching yang merupakan aktor pemeran utama dalam film ini. Bersama kuda kesayangannya, Quan Ching melakukan perjalanan yang melelahkan. Tibalah ia di sebuah pedesaan. Tanpa lama-lama ia pun turun untuk meminum arak. Di tempat itu banyak sekali orang-orang yang wajahnya sangat aneh, dan mereka secara tiba-tiba menyerang Quan Ching. Ternyata mereka adalah guru-guru Quan Ching yang dijuluki 6 orang aneh dari Jing'an. Mereka sudah menunggu Quan Ching dan ingin mencoba ilmu bela dirinya. Lalu guru besar menasehatinya untuk berhati-hati karena akhir-akhir ini terjadi penculikan terhadap bayi. Untuk itu mereka ingin menyelidiki siapa dalang di balik penculikan itu. Setelah bertemu ke-6 gurunya, Quan Ching memasuki kota dan berjalan menuju sebuah restoran. Saat memasuki tempat itu, tiba-tiba ada seorang pengemis dikejar oleh pemilik restoran dikarenakan ia mencuri sepotong roti. Quan Ching yang melihat itu menghampiri pengemis itu dan membantu membayarnya. Pengemis itu berterima kasih lalu pergi. Setelah itu Quan Ching pun masuk ke dalam restoran. Saat ia hendak pesan arak, tiba-tiba terdengar nama Ho Chi Gong yang merupakan salah satu dari 5 master hebat dan dijuluki sebagai pengemis utara, pemimpin dari para pengemis atau geng Kai Ho Chi Gong ingin Quan Ching belikan arak untuknya. Dengan senang hati Quan Ching langsung pesan arak terbaik yang ada di restoran itu. Saat yang bersamaan datanglah beberapa wanita berpakaian putih dan menutupi wajah mereka. Dengan sangat tidak sopan, salah satu dari mereka mengambil arak yang dipesan Quan Ching untuk Ho Chi Gong. Ternyata mereka ini adalah pengikut dari Ouyang Ke, anak dari Ouyang Feng. Quan Ching yang melihat itu langsung memarahi, akan tetapi mereka membalasnya dengan rayuan maut dan memaksa Quan Ching untuk meminum arak tersebut. Dan perkelahian pun terjadi. Tiba-tiba muncullah pengemis tadi dan membantu Quan Ching mengusir kedua wanita itu. Quan Ching yang merasa sudah terbantu, kemudian ia mentraktir pengemis itu dengan menawarkan daging sapi dan hati domba. Akan tetapi pengemis punya rekomendasi makanan lain, yakni makanan dari dataran tengah. Si pemilik restoran masih tidak yakin apakah mereka punya uang. Quan Ching pun segera mengeluarkan sebatang emas, dan sontak membuat pemilik restoran langsung memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Di sisi lain di Gunung Baitua kita diperlihatkan Ouyang Feng yang sedang meminum darah bayi manusia. Hal ini dilakukan agar ilmunya yang saat itu dilumpuhkan oleh Wang Chong yang bisa dapat dipulihkan kembali. Di sana ada Ouyang Ke yang selalu siap membantu ayahnya, dan ia merupakan dalang di balik penculikan bayi-bayi tak berdosa itu. Selanjutnya penyelidikan terus dilakukan oleh 6 orang aneh dari Jing'an, dan mereka menemukan bukti sebuah kanyang berisi tulang-tulang bayi yang telah membusuk. Mereka sangat marah atas kejadian itu dan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang Gunung Baitua. Dan kembali lagi bersama Quan Ching dan pengemis itu, terlihat bahwa pengemis sangat lahap dalam makan. Di saat bersamaan mereka saling memperkenalkan nama, dan pengemis itu bernama Huang Rong. Huang Rong merupakan pemeran wanita di film ini. Huang Rong menceritakan kisah pilunya hingga ia bisa sampai di dataran tengah. Quan Ching yang tidak tahu apa-apa menelan mentah-mentah perkataan dari Huang Rong dan merasa kasihan kepada Huang Rong. Quan Ching memberikan semua uangnya agar Huang Rong bisa pulang kembali ke rumahnya. Tak hanya itu, Quan Ching menyerahkan kudanya agar Huang Rong bisa
dengan cepat sampai ke rumahnya. Namun di luar restoran ada penyerangan terhadap ibu-ibu oleh dua wanita berpakaian putih seperti malaikat, tapi hatinya busuk seperti iblis. Mereka melakukan penculikan terhadap bayi-bayi yang tak berdosa. Kemudian kejadian itu dilihat oleh masyarakat setempat. Di depan restoran, Kuencing akan mengantar Huang Rong untuk pulang. Akan tetapi tiba-tiba muncullah dua malaikat api hatinya iblis di hadapan mereka yang sedang dikejar oleh masyarakat setempat. Kuencing yang sudah kenal mereka, ia langsung menghentikan salah satu dari mereka, dan sayangnya ia salah target. Wanita itu tidak membawa bayinya. Kejadian itu membuat Kuencing sangat marah, meminta Huang Rong untuk memberitahukan penginapan Gunung Baituo. Ia meminta bantuan Huang Rong agar membantu dalam menyelamatkan bayi itu, dan malam ini akan ada pertemuan di Gunung Baituo. Mereka akan bertemu di sana dan mereka harus pulang untuk ganti penampilan mereka agar tidak dicurigai orang-orang. Tiba saatnya mereka bertemu di penginapan Baituo. Tempatnya sangat ramai, banyak gadis-gadis cantik dan terlihat banyak orang meminum arak dengan sepuasnya. Tiba-tiba Kuencing ditarik oleh seorang wanita cantik. Ternyata ia adalah Huang Rong si pengemis itu. Tanpa berlama-lama mereka pun memasuki gua di mana bayi itu dibawa. Untuk menyelamatkan bayi itu mereka harus bertarung dengan seekor ular raksasa. Kemudian Kuencing bersama Huang Rong kembali ke tempat semula. Terlihat Ouyang Ke si laki-laki hidung belang dan playboy sedang merayu gadis-gadis cantik dengan sepuasnya. Dalam kesenangannya tiba-tiba ia diganggu dengan kedatangan 6 orang aneh dari Jing'an. Guru besar meminta agar Ouyang Ke bersama ayahnya Ouyang Feng bertanggung jawab atas penculikan bayi-bayi yang tak berdosa itu. Mendengar ucapan dari guru besar, Ouyang Feng langsung menyerang mereka secara tiba-tiba. Saat sebuah cawan hendak mengenai guru besar, Huang Rong langsung respon dan membantu menahan dengan jurus tentika. Lalu Ouyang Feng menghampiri mereka dan menyapa Huang Rong. Huang Rong merupakan putri dari ahli obat Huang, salah satu dari 5 master hebat yang dijuluki penjahat timur dan penguasa Pulau Tauhuo. Dan ia meminta maaf karena sudah tidak sopan kepada Huang Rong. Mendengar nama ahli obat Huang, ke-6 orang aneh dari Jing'an sangat marah. Namun Huang Rong tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Ouyang Feng. Akan tetapi jurus sentikan yang barusan Huang Rong keluarkan tidak bisa membohongi Ouyang Feng, karena jurus itu hanya dimiliki oleh orang-orang dari Pulau Tauhuo. Karena ia yakin ahli Huang tidak mungkin mengajari jurus itu kepada orang luar. Dan akhirnya Huang Rong pun mengaku dan langsung bergegas pergi. Atas apa yang diucapkan oleh Ouyang Feng dan pengakuan diri dari Huang Rong membuat ke-6 orang aneh Jing'an sangat murka dan bergegas mengikuti Huang Rong, dan mereka pun berhasil mengepung Huang Rong. Datanglah Kuencing untuk membantu menyelesaikan masalah dendam lama itu. Kuencing memohon agar Huang Rong dilepaskan karena Huang Rong telah banyak membantunya. Sebagai gantinya Kuencing rela mati untuk Huang Rong. Melihat tingkah Kuencing, guru-gurunya sangat marah dan pergi. Atas kejadian itu, Kuencing merasa sedih dan khawatir mengingat jasa-jasa gurunya yang selalu sayang kepadanya dan membimbingnya selama 10 tahun hingga ia menjadi pria seperti sekarang. Namun hal itu tidak terlalu larut karena selalu dihibur oleh Huang Rong. Saat mereka sedang dalam dunia romantis, tiba-tiba datanglah Ho Chi Gong, julukan pengemis utara dan pemimpin geng Kaipang. Huang Rong merasa terhormat atas kedatangan Ho Chi Gong. Lalu ia memperkenalkan diri bahwa ia putri dari si penjahat timur dari Pulau Tauhuo. Tidak berhenti di situ, Huang Rong terus mendesak Ho Chi Gong agar mengangkat mereka jadi muridnya. Dengan lobby yang cukup lama, akhirnya Ho Chi Gong pun luluh dan mau menerima mereka. Dan Ho Chi Gong pun mau mengajar jurus 18 telapak naganya kepada Kuencing. Dan sebagai balasan terima kasih, Huang Rong akan menyiapkan makanan enak untuk Ho Chi Gong. Dari sinilah satu ilmu bela diri terkuat Kuencing diwarisi, yakni ilmu 18 telapak naga. Kuencing berlatih siang dan malam untuk menguasai semua jurus yang diajarkan Ho Chi Gong. Singkatnya, Kuencing sudah menguasai 15 jurus dari 18 jurus telapak naga Ho Chi Gong. Setelah itu mereka mendengar kabar bahwa Ouyang Feng dan Ouyang Ke akan pergi ke Pulau Tauhuo untuk melamar Huang Rong. Namun itu bukanlah tujuan utama mereka. Tujuan sebenarnya adalah untuk kitab 9 bulan. Untuk menghentikan niat jahat Ouyang Feng dan Ouyang Ke, berangkatlah Huang Rong bersama Kuencing ke Pulau Tauhuo. Selama perjalanan, Huang Rong meminta Kuencing untuk menikahinya, dan saat itu dunia terasa milik berdua. Setelah tiba di gerbang Pulau Tauhuo, terdengar suara seruling yang membuat Huang Rong takut. Dan benar saja, itu adalah suara seruling ayahnya yang membuat Kuencing harus terperangkap di dalam ilusi yang panjang. Akhirnya Kuencing terbangun dan sadar bahwa ia sudah berada di dalam sebuah gua, dan tak sengaja ia bertemu dengan seorang master di dalam gua itu. Namanya adalah Zhou Botung. Zhou Botung merupakan adik seperguruan Wang Chongyang. Di sana Zhou Botung menceritakan semua kisahnya kepada Kuencing. Kenapa ia berakhir di dalam gua ilusi itu
selama bertahun-tahun. Merasa berjodoh dengan Kuencing, Chow Botong akan mengajarinya sebuah metode ilmu bela diri yang bisa mematahkan ilusi itu. Akhirnya ia pun memberikan isi kitab itu kepada Kuencing untuk menghafalinya. Dari sinilah satu ilmu bela dirinya yang tak tertandingi diwarisi, yakni ilmu 9 bulan. Di sisi lain, Ouyang Fei bersama Ouyang Ke telah tiba di gerbang masuk Pulau Tauho. Suara seruling ayah Huang Rong ditiupkan, akan tetapi ilusinya tidak mempan terhadap Ouyang Fei dan bisa dengan mudah dipatahkan. Kembali lagi bersama Chow Botong dan Kuencing. Chow Botong sangat heran dengan suara seruling yang tiba-tiba berhenti dan tidak seperti biasanya. Suara seruling berhenti tandanya ada tamu yang disetujui oleh ahli Huang. Sontak saja membuat Kuencing teringat akan kedatangan Ouyang Fei dan Ouyang Ke Pulau Tauho untuk melamar Huang Rong dan kitab 9 bulan. Setelah menghafali semua metode yang ada di dalam isi kitab itu, Chow Botong menyuruhnya untuk segera mematahkan ilusinya sehingga ia bisa keluar dan menemui Huang Rong. Kuencing pun mulai fokus dan benar saja ia bisa mematahkan ilusinya dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari gua itu. Lanjut, kedatangan Ouyang Fei disambut baik oleh ayah Huang Rong. Mereka memaksa Huang Rong agar menerima hadiah lamaran dan menikahi Ouyang Ke. Akan tetapi Kuencing datang tepat waktu dan menghentikan itu. Saat Ouyang Fei mengalihkan perhatian ahli Huang dan ingin berdiskusi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Ho Chi-Gong. Selanjutnya Ho Chi-Gong bersama Ouyang Fei mulai saling beradu mulut. Melihat itu, ahli Huang memutuskan agar yang menikah dengan putrinya harus memenangkan perlombaan duel. Yang menang ialah kandidat untuk menikahi Huang Rong. Perlombaan dimulai. Perlombaan pertama beradu seni bela diri di mana Ho Chi-Gong akan menguji ilmu bela diri Ouyang, sedangkan Ouyang Fei akan menguji ilmu bela diri Kuencing. Dalam duel ini dilarang menggunakan tenaga dalam maupun melukai kedua calon menantunya, dan pertandingan dimulai masing-masing mengeluarkan seni bela dirinya, dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Kuencing. Sesuai apa yang diucapkan bahwa yang menang akan menjadi menantunya. Akhirnya Kuencing lah yang pantas karena menang dalam duel. Sayangnya Kuencing tidak sadar akan itu dan masih memanggil nama ahli Huang bukan ayah mertua. Melihat hal bodoh yang dilakukan oleh Kuencing, ahli Huang pun berubah pikiran dan duel ini dinyatakan masih seri dan masuk ke perlombaan yang berikut, di mana pada perlombaan ini akan menentukan nasib bagi keduanya. Disinilah akan menentukan pemenang sesungguhnya. Setelah diberikan beberapa waktu untuk mereka hafal, saatnya mereka pun menyebut isi dalam kitab yang telah dihafal, dan sontak saja membuat ayah Huang Rong terkejut karena apa yang Kuencing ucapkan sangat lengkap. Bahkan ada kalimat hafalan Kuencing yang tidak ada di dalam kitab yang dihafal barusan, dan akhirnya babak ini dimenangkan oleh Kuencing. Akan tetapi hal ini membuat Ouyang Ke tidak puas karena ia sangat mengingat semua isi dalam kitab itu. Apa yang Kuencing hafalkan itu banyak yang tidak dituliskan dalam kitab. Lalu ahli Huang menjelaskan bahwa itu adalah kitab 9 bulan yang tidak lengkap isinya. Sontak membuat semua orang bertanya-tanya dari mana Kuencing mendapatkan itu. Dan akhirnya Ouyang Fei dan Ouyang Ke mengakui kekalahan mereka. Atas kejadian tadi, ahli Huang langsung pergi menemui Chow Botong. Akan tetapi ahli Huang hanya menemukan isi kitab yang telah terbakar dan hanya menyisakan sampulnya saja. Kembali bersama Ouyang Fei dan Ouyang Ke. Setelah gagal melamar dan mendapat kitabnya, Ouyang Fei dan Ouyang Ke membuat rencana lain agar bisa mendapat kitab 9 bulan. Dan satu-satunya orang yang bisa memberikan mereka kitab 9 bulan adalah Kuencing. Kemudian mereka mendapat berita bahwa 6 orang aneh Jing'an dalam perjalanan menuju Pulau Tauho. Karena merasa langit telah membantunya, mereka pun memulai dengan rencananya. Di sisi yang berbeda, Kuencing terlihat sedang murung atas perjodohan itu. Kuencing khawatir akan guru-gurunya sedih. Akan tetapi ia selalu dikuatkan dengan Huang Rong yang selalu baik kepadanya. Kuencing juga saat ini telah menguasai ilmu 9 bulan. Ia khawatir akan ada banyak masalah yang datang dan ia tidak mau melibatkan Huang Rong dalam hal itu. Lalu Huang Rong membantah bahwa Kuencing akan menjadi pendekar hebat dengan ilmu 9 bulan. Jika ada yang memaksa untuk mengambilnya, berikan saja isi kitab 9 bulan yang palsu. Karena selain diri Kuencing, tidak ada lagi yang tahu tentang isi kitab 9 bulan yang asli. Selanjutnya, saat Ho Chi-Gong sedang makan malam, tiba-tiba didatangi Ouyang dan berniat ingin menemani Ho Chi-Gong meminum arak. Dengan senang hati Ho Chi-Gong melayani Ouyang Fei meminum arak. Akan tetapi orang jahat tetaplah jahat. Racun yang diberikan Ouyang Fei membuat Ho Chi-Gong tak berdaya. Ternyata itulah rencana pertama Ouyang Fei. Dan setelah itu tibalah 6 orang aneh Jing'an di Pulau Tauho. Dalam perjalanan mereka tiba-tiba terdengar suara seruling ahli Huang. Dengan segera mereka mengambil sigap. Tiba-tiba muncul sosok Ouyang Fei yang menyamar sebagai ahli Huang. Mereka semua dibunuh dalam satu kali gerakan dan hanya menyisakan guru besar. Karena tidak bisa melihat, guru besar mengira dan langsung menuduh bahwa itu adalah perbuatan ahli Huang. Sedangkan ahli Huang saat ini sedang bersiarah ke makam almarhum istrinya untuk meminta restui atas Huang Rong dan Kuencing. Di kejadian pembunuhan 6 orang aneh Jing'an, datanglah Kuencing bersama Huang Rong. Sayangnya ia terlambat karena kelima gurunya telah
mati. Kuencing menghampiri guru besar dan menceritakan kejadian barusan bahwa ini adalah perbuatan Ali Huang dan meminta Kuencing untuk membalas dendam atas guru-gurunya. Tetapi Huang Rong sangat tidak yakin bahwa ini adalah perbuatan ayahnya karena suara seruling barusan berbeda sekali dengan suara seruling ayahnya. Mendengar penjelasan dari guru besar sontak membuat Kuencing murka dan segera pergi menemui Ali Huang untuk membalas dendam. Huang Rong terus mengejarnya, akan tetapi Huang Rong kecapean dan harus beristirahat. Ouyang Ke yang melihat Huang Rong kecapean pergilah ia untuk menemuinya. Selanjutnya Ali Huang kini dalam perjalanan menuju penginapan, akan tetapi dalam perjalanannya ia dikejutkan dengan penyerangan tiba-tiba oleh Kuencing. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Ali Huang yang tidak paham akan ini harus melayani dengan serius dan Kuencing pun harus tumbang. Di saat Ali Huang ingin menghabisi Kuencing, tiba-tiba muncullah Ouyang Feng dan langsung menyerang Ali Huang hingga terluka. Ouyang Feng menjelaskan tujuannya selama ini yakni untuk kitab 9 bulan. Karena Kuencing satu-satunya orang yang bisa memberikan isi kitab itu, mereka pun segera membawanya pergi. Tak hanya Kuencing, Huang Rong pun ditangkap oleh mereka. Di sana Ouyang Feng mengakui bahwa ialah yang membunuh kelima gurunya. Mendengar hal itu, Kuencing sangat marah hingga meneteskan air mata. Mereka memaksa Kuencing untuk menyebutkan isi kitab 9 bulan dan Huang Rong sebagai penawarnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera menyebutkan isi kitab 9 bulan yang palsu kepada mereka. Setelah selesai menyebutkan isi kitab 9 bulan, Ouyang Feng ingin segera menghabisi Kuencing. Tiba-tiba datanglah Zhao Butung dan berhasil membawa Kuencing dan Huang Rong pergi. Akan tetapi Kuencing harus berbaring selama 7 hari 7 malam karena lukanya sangat serius. Setelah itu Huang Rong ingin mengajak Kuencing agar segera pergi meninggalkan dunia persilatan dan hidup berdua dengan bahagia. Namun Kuencing bersikeras untuk pergi ke Gunung Hua bertarung dengan Ouyang Feng sekali lagi. Tiba-tiba datanglah Ho Jigong dan ingin mengajari 3 telapak naga yang tersisa untuk Kuencing. Berlatih siang dan malam tak kenal hujan panas badai petir, akhirnya Kuencing pun berhasil menguasai semua jurus 18 telapak naga Ho Jigong. Dan di sisi lain Ali Huang telah memulihkan dirinya. Begitu juga dengan Ouyang Feng yang sudah menguasai isi kitab 9 bulan yang palsu. Dan hari yang dinantikan telah tiba. Kuencing bersama Huang Rong dan Ho Jigong segera naik ke Gunung Hua. Di sana Kuencing melihat jejak telapak tangan yang ditinggalkan oleh almarhum Opa Wang Chong yang 20 tahun lalu. Pertarungan Huasam pun dimulai. Untuk menghadapi Ouyang Feng, Ho Jigong menunjukkan Kuencing untuk berduel dengan Ouyang Feng. Pertandingan panjang dan Kuencing sedikit unggul. Hal ini membuat Ouyang Feng merasa tidak adil karena ia tidak bisa mengalahkan Kuencing padahal sama-sama mempelajari kitab 9 bulan. Kemudian Huang Rong memberitahukan bahwa kitab 9 bulan yang ia pelajari adalah kitab 9 bulan yang palsu. Sontak membuat Ouyang Feng sangat marah dan membuatnya tidak terkendalikan. Ilmunya meningkat dan tak bisa dikalahkan. Bahkan gabungan antara Kuencing, Ho Jigong dan Ali Huang pun tak bisa menandinginya. Di saat dalam keadaan sekarat, Kuencing bangun dan mengeluarkan jurus 18 tenaga dan berhasil menumbangkan Ouyang Feng. Akhirnya dengan mewaris 2 ilmu hebat, ilmu 9 bulan dan ilmu 18 tenaga, menghantarkan Kuencing menjadi seorang pendekar nomor 1. Dan film pun tamat.